Momen balas dendam Sintayong ke pelatih Brunei Darussalam. Kim Pan-gon terbungkam ambisi. Faktor Sintayong tambah pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bungkam Brunei Darussalam balas dendam STY terasa manis. Fakta menarik terjadi usai pelatih timnas Indonesia Sintayong sukses membuktikan kelasnya pada juru taktik Brunei Darussalam Mario Rivera. Sebagai informasi, hubungan Sintayong dan Mario Rivera sempat memanas. Peristiwa tersebut terjadi di Piala AFF 2022 pada 26 Desember 2022. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan skuad Garuda tersebut, Mario Rivera sempat naik darah dan menyebut timnya dirugikan wasit hingga menyebut Sintayong terlibat komunikasi mencurigakan dengan wasit yang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Ini sulit dipercaya, mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemainnya. Mungkin karena sama-sama orang Korea, jadi mereka bisa saling berbicara tidak tersenyum. Mungkin nanti mereka akan bertemu di restoran Korea dan dijamu oleh pelatih, ucap Mario Rivera kala itu. Namun kembali bertemu di lapangan, Sintayong sukses membuktikan kualitas skuad Garuda. Balas dendam ini bahkan terbilang tuntas dengan 2 kemenangan yang diraih timnas Indonesia. Pasalnya Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0 pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mario Rivera sendiri sempat sesumbar telah mengetahui kelemahan taktik Sintayong jelang leg kedua. Namun saat bertanding ke markas Brunei Darussalam, skuad Garuda juga meraih kemenangan serupa meskipun Sintayong merotasi beberapa pemain. Faktor Sintayong tambah pemain keturunan. Pertama, program jangka panjang. Sintayong mengakui pemain keturunan merupakan program jangka panjang timnas Indonesia. Terbukti pemain muda seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner telah dipercaya untuk mengisi skuad Garuda bersama Jordi Amat, Zain Patinama, dan Sandy Walsh yang telah memiliki usia matang. Sintayong sendiri juga tetap mengorbitkan para talenta muda lokal seperti Marcelino, Arkan Fikri hingga Hoki Caraka. Hal itu membuktikan bahwa kedatangan Jordi Amat, Zain Patinama, dan Sandy Walsh akan berbagi ilmu kepada talenta tanah air. Kedua, menatap Piala Asia 2023. Sudah bukan rahasia umum bahwa timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri tampil di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari hingga 10 Februari 2024. Setelah memastikan diri lolos ke putaran final dan tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, timnas Indonesia langsung bergerak cepat. Sintayong saat ini sudah menyiapkan 7 pemain naturalisasi yakni Mark Klok, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Zain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk tampil di ajang ini. Terakhir, PSSI sedang mencocoki proses naturalisasi pemain Swansea City berdarah Semarang, Nathan John. Ketiga, dongkrak peringkat FIFA. Kiprah pemain keturunan di timnas Indonesia era Sintayong terbukti mampu membuat skuad merah putih tampil kompetitif di panggung dunia, termasuk kalah tipis atas tim jawara dunia Argentina. Sejak diasuh Sintayong, peringkat FIFA timnas Indonesia sudah naik lebih dari 20 tingkat. Hingga kini skuad Garuda berhasil menduduki peringkat 145 dunia usai membantai Brunei Darussalam di laga terakhir. Ambisi tikung Sintayong gagal, pelatih Malaysia terbongkar. Fakta menarik datang dari Asa Kim Pan-gon menikung Sintayong untuk meraih trofi perdana gagal total usai timnas Malaysia dipencundangi Tajikistan di final Piala Merdeka 2023.
Sebagaimana diketahui, skuad Harimau Malaya melaju ke final usai mengandaskan India dengan perkasa 4-2. Terlepas dari kontroversi yang menyelimuti turnamen tersebut, setelah pelatih timnas India mengkritik habis-habisan rumput lapangan Stadion Bukit Jalil yang butut. Peter Seeger selaku pelatih timnas Tajikistan memilih untuk tak memikirkan soal rumput dan cenderung berharap wasit lebih adil dalam memimpin pertandingan. Berkaca pada pertandingan sebelumnya Malaysia melawan India, wasit dinilai mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial. Keluhan Peter Seeger sempat direspon Kim Panggon selaku pelatih timnas Malaysia. Ia mengaku kesal dengan sikap pelatih Tajikistan. Alih-alih meredakan suasana, Kim Panggon malah sesumbar bisa mengalahkan Tajikistan dengan skor terbaik Malaysia miliknya saat ini. Hingga akhirnya mulut besar Kim Panggon pun terbungkam. Hasrat menikung Sintayong dalam torehan trofi gagal total usai Malaysia terpungkeng di final turnamen buatannya. Pada laga final tersebut, skuad Harimau Malaya harus menyerah dengan skor 2-0. Sementara itu, rival timnas Indonesia lainnya yakni Vietnam dan Thailand juga menjadi bulan-bulanan di FIFA Matchday Oktober. Vietnam tanpa meraih satu kemenangan pun dari 3 laga yang dijalani hingga terakhir dibantai Korea Selatan 6-0. Sementara Thailand sempat menelan kekalahan 8-0 atas Georgia. Hal tersebut tentu menjadi kabar bahagia bagi pecinta sepak bola tanah air, mengingat timnas Indonesia skuad asuhan Sintayong tengah mengalami peningkatan performa saat ini. Meski begitu, tantangan sesungguhnya skuad Garuda akan terjadi di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023 mendatang.